Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai ibadat pagi, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk menghidupi Injil hari ini. Kemunafikan adalah bahaya terbesar karena dapat merusak bahkan hal-hal yang paling suci. Kemunafikan adalah bahaya yang serius. Karena itu Yesus bersikap keras terhadap orang-orang munafik. Kita dapat membaca dalam Injil Matius bab 23, di mana Yesus berbicara dengan sangat tegas kepada orang-orang munafik pada zaman itu. Bukankah kadang-kadang kita juga sedikit seperti orang-orang Farisi itu? Mungkin kita memandang orang lain dari atas ke bawah, berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka, bahwa hidup kita sudah terkendali, bahwa kita tidak membutuhkan Allah atau gereja, maupun saudara-saudari kita setiap hari. Kita lupa bahwa satu-satunya keadaan yang membenarkan kita memandang seseorang dari atas ke bawah adalah ketika kita hendak menolongnya untuk bangkit. Hanya dalam hal itulah tindakan tersebut dibenarkan. Selain itu, tidak ada alasan yang membenarkannya. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan kerendahan hati, untuk memurnikan diri dari rasa lebih unggul, dari sikap formalistis dan kemunafikan, untuk melihat orang lain sebagai saudara dan saudari kita, sebagai orang-orang berdosa seperti diri kita sendiri, dan untuk melihat Yesus sebagai juru selamat yang datang bagi kita, bukan bagi orang lain, melainkan bagi kita, apa adanya kita, dengan kemiskinan, kelemahan dan kegagalan kita, terutama dengan kebutuhan kita untuk diangkat, diampuni, dan diselamatkan. Dan marilah kita mengingat satu hal lagi. Bersama Yesus, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Tidak pernah ada kata terlambat, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Beranilah, Ia dekat dengan kita, dan inilah saatnya untuk bertobat. Masing-masing dari kita dapat berkata dalam hati, ada situasi di dalam diriku, ada masalah ini yang membuatku malu. Namun Yesus ada di sampingmu. Mulailah kembali, selalu ada kesempatan untuk mengambil satu langkah maju. Ia menantikan kita dan tidak pernah bosan terhadap kita. Ia tidak pernah lelah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah gembala kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku mewakafkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Gelap berkurang, malam hampir hilang, fajar gemilang menyebarkan terang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa. Semoga Bapa berbelas kasihan membimbing kita dalam pengabdian dan merestui karya Dharma Bakti sepanjang hari. Ya Bapa kami, sudilah kabulkan harapan hati yang kami ungkapkan secara tulus demi Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan. Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah Raja kekal.
Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Kerajaannya tetap untuk segala abad. Allah menyiksa dan mengasihani. Allah mematikan dan menghidupkan. Tak seorang pun lolos dari kuasanya. Luhurkanlah Allah di hadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel. Sebab kita disebarkan di antara mereka untuk mewartakan keagungannya. Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah Bapa kita sepanjang segala abad. Allah menyiksa kita karena kita jahat, namun Ia akan mengasihani kita lagi dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa, tempat kita terpencar-pencar. Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran, maka Tuhan akan berbalik kepadamu dan tidak lagi menyembunyikan wajah-Nya. Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu, dan bersyukurlah dengan suara lantang. Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah Raja kekal. Adapun aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan, mewartakan kuasa-Nya kepada bangsa yang berdosa ini. Bertobatlah kaum pendosa, dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Barangkali Tuhan akan berbelas kasihan kepadamu. Aku hendak mengagungkan Allahku Raja Surga, dan memuliakan keagungannya dengan segenap hati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah Raja kekal. Patutlah orang saleh memuji-puji Allah. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan iringan gambus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan segala bintang oleh nafas mulut-Nya. Bagaikan dalam kantung air laut dikumpulkannya, dan samudera raya dalam bejana. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan, semua penduduk gemetar terhadap-Nya. Sebab Tuhan berfirman maka semua terjadi, Dia memerintahkan maka semua ada. Tuhan menggagalkan rencana para bangsa, Ia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya, rencana Tuhan turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allah-Nya Tuhan, umat yang terpilih menjadi milik-Nya. Dari surgalah mengamati, memandang umat manusia. Dari kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya, segala tingkah laku diselaminya. Raja takkan menang karena besarnya tentara, orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.
Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan, betapapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Demi Dialah hati kita bergembira, pada nama-Nya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab padamu-lah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Patutlah orang saleh memuji-puji Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sudah tiba waktunya, kita harus bangun dari tidur. Malam hampir lewat, hari mulai siang. Maka hentikanlah segala perbuatan yang tak tahan cahaya. Mari kita mengenakan senjata cahaya. Marilah hidup dengan pantas, seperti pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, Engkaulah penolongku, padamu aku berharap. Allahku, Engkaulah penolongku, padamu aku berharap. Engkaulah pelindung dan pembebasku, padamu aku berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allahku, Engkaulah penolongku, padamu aku berharap. Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikannya dengan perantaraan para nabi-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut,
dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikannya dengan perantaraan para nabinya. Saudara-saudara tercinta, kita telah menerima panggilan surgawi. Sebab itu, marilah kita meluhurkan Yesus Imam Agung kepercayaan kita dengan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami." Raja yang Maha Kuasa, dalam pembaptisan, Engkau telah mengangkat kami menjadi imam dan raja. Semoga kami tetap mempersembahkan kurban pujian kepadamu. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami. Doronglah kami untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, supaya berkat kurnia Roh Kudus, kami selalu tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami. Anugerahilah kami kebijaksanaan-Mu, agar menyertai kami hari ini dan mendampingi pekerjaan kami. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami. Semoga hari ini kami tidak menyakiti hati siapapun juga, tetapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami. Sejenak kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita menaikkan setiap apa yang menjadi pengharapan kita pada pagi ini. Marilah kita mohon, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan penyelamat kami. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan, pandanglah dengan rela doa kami pada pagi ini, dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmat-Mu yang menyembuhkan. Semoga kami dapat menguasai dorongan nafsu yang menggelapkan hati, sebab Engkau telah menyinari kami dengan cahaya rahmat surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Agustinus yang kudus, Engkau pernah berkata, hati kami diciptakan untuk-Mu ya Tuhan, dan tidak akan pernah tenang sebelum beristirahat dalam Engkau. Dampingilah kami dalam pencarian kami akan Tuhan. Melalui perantaraanmu, semoga kami memperoleh kebijaksanaan untuk memahami tujuan yang telah Allah tetapkan bagi hidup kami. Mohonkanlah bagi kami keberanian untuk mengikuti kehendak Allah, bahkan ketika kami belum memahami jalan yang Ia tunjukkan kepada kami. Mohonkanlah kepada Tuhan agar Ia menuntun kami untuk menjalani hidup yang berkenan kepadanya dan layak di hadapan kasih-Nya, sehingga pada akhirnya kami boleh mengambil bagian dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Santo Agustinus yang terkasih, bawalah kepada Tuhan Juru Selamat kami segala persoalan dan beban yang sedang kami hadapi. Mohonkanlah agar Ia meringankan beban kami dan berkenan mengabulkan permohonan khusus yang kini kami sampaikan kepada-Nya. Marilah dalam keheningan kita sampaikan apa yang menjadi wujud permohonan kita kepada Tuhan melalui Santo Agustinus. Santo Agustinus yang mulia,
dalam belas kasih, kebijaksanaan, dan rahmat yang dianugerahkan kepadamu. Mereka yang memohon pertolongan-Mu tidak pernah pergi dengan tangan hampa. Dalam saat-saat penuh kecemasan ini, kami mempercayakan persoalan yang sedang kami hadapi kepada kuasa perantaraanmu yang penuh kasih. Semoga Engkau memperoleh bagi kami rahmat agar permohonan khusus yang kami panjatkan dapat dikabulkan. Santo Agustinus yang mulia, dengan penuh iman dan kepercayaan, kami mohon perantaraanmu. Kami percaya akan kebijaksanaan dan belas kasih yang Allah anugerahkan kepadamu. Semoga devosi ini menuntun kami untuk menjalani hidup yang semakin setia dalam melaksanakan kehendak Allah. Semoga pada akhirnya kami dinilai layak untuk mengambil bagian dalam kerajaan-Nya bersama Engkau dan seluruh orang kudus untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Agustinus, doakanlah kami. Amin. Hembuskanlah nafas-Mu ke dalam diri kami ya Roh Kudus, agar segala pikiran kami menjadi kudus. Bertindaklah dalam diri kami ya Roh Kudus, agar segala pekerjaan kami juga menjadi kudus. Tariklah hati kami kepadamu ya Roh Kudus, agar kami hanya mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar kami membela segala sesuatu yang kudus. Lindungilah kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kekudusan. Amin.